Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari uji bivariat dengan hipotesis komparatif, yaitu uji one way ANOVA. Uji ANOVA sendiri sebenarnya ada cukup banyak varian ya, tidak hanya one way, tapi ada yang namanya two way ANOVA, kemudian ada repeat ANOVA. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan adalah uji one way ANOVA. ANOVA sendiri merupakan singkatan dari analysis of variance. Jadi yang dianalisis dalam variabel ini adalah variasi datanya. ANOVA merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data dengan lebih dari dua kelompok. Artinya, ANOVA merupakan kelanjutan dari uji T tidak berpasangan atau uji independent t-test, karena pada uji T tidak berpasangan itu mensyaratkan datanya tidak berpasangan dengan kelompoknya cukup dua kelompok saja. Tapi pada ANOVA, kelompok datanya harus lebih dari dua, minimal 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikut salah satu uji ANOVA. Yang pertama adalah datanya bersifat numerik, ya, jadi dengan skala interval atau rasio. Yang kedua, hipotesisnya komparasi. Kemudian yang ketiga adalah terdiri dari lebih dari dua kelompok data. Ini syarat kuncinya, teman-teman. Jadi yang membedakan uji one way ANOVA dengan uji independent sample t-test adalah pada jumlah kelompok datanya. Kemudian yang keempat, kelompok data tidak berpasangan. Jadi tidak berpasangan, tidak ada pengukuran sebelum dan pengukuran sesudah. Kemudian data terdistribusi normal atau p-value-nya harus lebih dari 0,05. Dan terakhir, homogenitas data sama atau p-value lebih dari 0,05. Nah, poin ke-6 ini, pada poin homogenitas data ini menjadi sangat penting karena nanti menentukan pilihan dari tabel uji ANOVA yang digunakan untuk menyimpulkan hasil analisis uji ANOVA. Nah, pada uji ANOVA ini pula, selain kita akan mengetahui hasil dari uji ANOVA, rata-rata ada perbedaan antar beberapa kelompok data, kita juga akan mengetahui rata-rata perbedaan masing-masing kelompok data melalui uji yang namanya uji post hoc gitu. Untuk kesimpulan homogenitas data itu, kalau homogenitas datanya lebih dari 0,05, artinya homogenitas datanya sama. Sebaliknya, jika homogenitas datanya kurang dari 0,05, artinya homogenitas datanya berbeda. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama sama, kita lakukan analisis univariat sekaligus uji normalitas data dengan menggunakan tombol analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kemudian masukkan variabel bebas ke dalam kolom dependent list dan variabel terikat pada kolom factor list. Kemudian klik plot dan oke. Nanti akan muncul hasil analisis univariat berupa analisis deskriptif dan analisis normalitas data. Jika hasil analisis normalitas data menunjukkan jumlah data yang normal lebih dari 50%, maka boleh dilanjutkan uji one way ANOVA. Namun, jika jumlah data yang tidak normal lebih dari 50%, lebih sebaliknya, maka tidak boleh menggunakan uji one way ANOVA. Sehingga harus menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Walsh. Misal begini, ada 3 kelompok data pada penelitian yang kalian lakukan, yang teman-teman lakukan. Maka ketika yang normal adalah 2, maka boleh menggunakan uji one way ANOVA. Sebaliknya, jika yang tidak normal 2 atau yang normal itu cuma 1, maka menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Walsh gitu. Nah, jika ternyata datanya normal, maka dilakukan uji one way ANOVA dengan mengklik tombol analyze, compare means, one way ANOVA. Kemudian uji one way ANOVA ini nanti akan dilanjutkan juga dengan uji post hoc. Pilihan uji post hoc ini tergantung dari hasil uji homogenitas data. Jika homogenitas data sama, maka post hoc yang bisa digunakan antara lain post hoc Bonferroni. Ada juga yang namanya post hoc LSI, post hoc UK, post hoc Duncan, dan post hoc yang lain gitu. Asalkan termasuk dalam kategori homogenitas data sama. Namun sebaliknya, jika homogenitas datanya berbeda, maka menggunakan post hoc Games-Howell. Gitu. Kemudian jika homogenitas data sama, maka nilai uji ANOVA dilihat pada tabel ANOVA.
Sebaliknya, jika homogenitas berbeda, maka nilai uji ANOVA dilihat pada tabel Robust for Equality of Means. Berikut adalah contoh dari uji one-way ANOVA. Sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan skor pengetahuan tentang reproduksi pada mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6 pada program studi farmasi. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi pada soal kali ini kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama, apakah datanya numerik? Jawabannya ya, datanya numerik karena menunjukkan nilai skor, yaitu 0 sampai dengan 7. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, apakah hipotesisnya komparasi? Ya, hipotesisnya komparasi karena ada kata perbedaan, ingin mengetahui perbedaan skor. Jadi hipotesisnya adalah komparasi. Syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, berapa jumlah kelompok datanya? Kelompok data pada penelitian ini adalah 3. Yang pertama adalah kelompok data skor pengetahuan semester 2, semester 4, dan semester 6. Artinya syarat ketiga terpenuhi, kelompok data lebih dari 2 kelompok. Syarat keempat, apakah datanya berpasangan? Tidak, karena pengukuran hanya dilakukan sekali saja, yaitu setelah diberikan mata kuliah farmasi. Sehingga syarat keempat juga terpenuhi, data tidak berpasangan. Syarat kelima, apakah datanya terdistribusi normal? Nanti kita akan melakukannya. Jika nanti ternyata terdistribusi normal, maka soal ini bisa dipecahkan menggunakan uji one-way ANOVA. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Kruskal-Walsh. Syarat keenam, apakah homogenitas datanya sama? Kita juga nanti harus melakukan uji homogenitas data. Baik, selanjutnya kita akan melakukan input data pada penelitian ini. Saya akan masuk ke SPSS. Kita akan membuat dua variabel. Variabel pertama adalah variabel semester atau variabel kelompok. Nah, variabel kelompok ini merupakan kelompok semester ya, teman-teman. Kita isi value-nya. 1 adalah semester 2. 2 adalah semester 4. 3 adalah semester 6. Maka terbentuk 3 kelompok data. Yang pertama kelompok data 1 semester 2, kelompok data 2 semester 4, kelompok data 3 semester 6. Kemudian klik OK. Kita buat variabel kedua yaitu variabel skor. Skor ini merupakan kepanjangan dari skor pengetahuan mahasiswa. Skalanya jangan lupa semua skala adalah scale karena datanya adalah data numerik. Oke, dua variabel sudah terbentuk, maka selanjutnya kita masukkan datanya. Semua data sudah terinput, total ada 33 responden. Dengan data sebagai berikut, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis univariat sekaligus uji normalitas data. Caranya, kita menggunakan tombol Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan Explore. Variabel kelompok semester yang merupakan variabel independen kita masukkan ke dalam kolom factor list. Sedangkan variabel skor pengetahuan yang merupakan variabel dependen atau variabel terikat, kita masukkan ke kolom dependent list. Kemudian klik plot, pilih normality plot with test untuk mengetahui apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Continue, dan OK.
Baik, kita lihat hasil analisis univariat sekaligus uji normalitas datanya. Yang pertama, kita lihat deskriptifnya, analisis univariatnya untuk semester 2, rata-ratanya adalah 4,09, medianya 4, dan standar deviasinya 1,7. Untuk semester 4, rata-ratanya adalah 4, medianya 4, standar deviasinya 2,28. Sedangkan untuk semester 6, rata-ratanya 6, medianya 6, dan standar deviasinya 1. Kemudian, kita lihat tabel analisis normalitas data atau uji normalitas data. Yang kita lihat adalah tabel Shapiro-Wilk karena jumlah datanya 33, kurang dari 50. Untuk semester 2, nilai p-value uji normalitas data adalah 0,081. Artinya data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Untuk semester 4, nilai p-value adalah 0,136. Artinya data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Untuk semester 6, p-value 0,064. Artinya data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Karena ketiga data terdistribusi normal, sehingga syarat kelima terpenuhi, yaitu syarat uji normalitas data. Sehingga soal ini dapat dipecahkan menggunakan uji one way ANOVA. Baik, langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji one way ANOVA. Kita pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Variabel kelompok semester yang merupakan variabel independen kita masukkan ke kolom faktor. Skor pengetahuan yang merupakan variabel dependen kita masukkan ke dependent list. Jadi di kolom dependent list merupakan variabel dependent atau variabel terikat, di faktor list adalah variabel bebas. Kemudian kita klik option, kita pilih deskriptif, kita pilih homogeneity karena kita ingin melakukan uji homogenitas data, kita pilih Welch. Welch ini dipilih apabila nanti ternyata homogenitas datanya berbeda atau p-value homogenitas kurang dari 0,05. Kemudian continue, kemudian OK. Kita lihat hasil output SPSS untuk uji one way ANOVA-nya. Kita lihat test of homogeneity. Ya, jadi hasil uji homogenitas data pada soal kali ini mendapatkan hasil p-value atau nilai signifikansi 0,199, artinya homogenitas data sama. Sehingga untuk melihat hasil uji ANOVA, kita akan menggunakan fungsi pada tabel ANOVA, yaitu tabel yang ada di bawahnya. Hasil uji ANOVA pada soal kali ini, p-value-nya adalah 0,018, artinya ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan pada mahasiswa farmasi semester 2, semester 4, dan semester 6 karena p-value kurang dari 0,05. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk langkah selanjutnya, karena uji homogenitas datanya sama atau p-value lebih dari 0,05, maka untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji posok. Posok yang digunakan adalah posok Bonferroni. Kita lakukan uji posok. Klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Jadi uji posok itu sama seperti uji one way ANOVA. Bedanya nanti kita menambahkan uji posok. Kita klik posoknya, kita pilih Bonferroni karena uji homogenitas datanya sama. Continue dan OK. Kita lihat hasil ujinya. Yaitu pada tabel multiple comparison. Nah, di tabel ini kita bisa melihat perbedaan masing-masing kelompok variabel. Yang pertama, perbedaan antara semester 2 dengan semester 4. P-value-nya adalah 1. Artinya, tidak ada perbedaan skor pengetahuan semester 2 dan semester 4. Karena P-value lebih dari 0,05. Kemudian semester 2 dengan semester 6, P-value-nya 0,046. Artinya, ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan antara semester 2 dan semester 6. Kemudian semester 4 dan semester 6, P-value-nya adalah 0,034, artinya ada perbedaan yang signifikan skor pengetahuan semester 4 dan semester 6 karena P-value kurang dari 0,05.
Sampai sini untuk semua langkah uji one way ANOVA sudah selesai. Sekarang kita tuliskan interpretasi data uji one way ANOVA. Yang pertama, kita tulis hasil analisis univariatnya dengan menulis skor median, min, dan standar deviasi. Kemudian hasil uji normalitas datanya mulai dari skor pengetahuan kelompok 1 atau semester 2 nilainya 0,81, artinya data terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Skor pengetahuan kelompok 2 atau semester 4 0,136, artinya data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Dan skor pengetahuan kelompok 3 atau semester 6, p-value 0,064, artinya data terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian hasil uji homogenitas data, p-value-nya 0,199, artinya homogenitas datanya sama. Kemudian hasil analisis bivariat uji one way ANOVA diperoleh nilai p-value 0,018. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan reproduksi antara mahasiswa semester 2, 4, dan 6 karena p-value kurang dari 0,05. Kemudian uji post-hoc semester 2 dan semester 4 p-value-nya 1, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Semester 2 dan semester 6 p-value 0,046, artinya ada perbedaan yang signifikan. Dan semester 4 dan 6 p-value 0,034, artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, sampai sini uji one way ANOVA sudah selesai. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.